Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvina Mukaramah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Government and Public Affairs tahun 2022. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi publik pemerintah, pengelolaan media pemerintah, dan media relation pemerintah. Pertama, kita akan membahas apa itu komunikasi publik pemerintah. Secara mendasar, komunikasi publik diartikan sebagai bentuk kegiatan penyampaian pesan kepada banyak orang, di mana terjadi pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam suatu organisasi maupun di luar organisasi. Seiring dengan perkembangan zaman, salah satu hal yang dianggap penting adalah peningkatan kualitas penanganan komunikasi publik pemerintah, kemajuan teknologi yang memicu perkembangan media sosial, sebagai salah satu pilihan berkomunikasi oleh publik, memberi dampak yang cukup besar pada cara berpikir masyarakat, termasuk cara publik mengkritisi atau menyampaikan pendapat kepada pemerintah. Publik menggunakan media sosial sebagai saluran menyampaikan pendapat, mengingat pilihan media tersebut dimandang mudah, murah, dan mempunyai efek yang masif. Sebagai instansi pemerintah yang menetapkan kebijakan dan memberikan pelayanan kepada publik, diharapkan dapat mengikuti perubahan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat untuk terus bergerak dinamis sesuai kebutuhan publik, agar kepercayaan publik terhadap instansi terus meningkat. Faktualitas dan aktualitas menjadi kunci utamanya, dengan memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada publik, dapat membangun kepercayaan publik terhadap apa yang nantinya akan disampaikan. Salah satu cara untuk mengelola tingkat kepercayaan tersebut adalah dengan menjaga komunikasi publik antara instansi dengan stakeholder, baik masyarakat atau media. Tujuan pelaksanaan komunikasi publik adalah membangun citra dan reputasi institusi dan pengelolaan komunikasi publik sebagai salah satu instansi pemerintah, membentuk opini publik, menampung dan mengolah pesan serta aspirasi masyarakat, hingga upaya mengklarifikasi data dan informasi yang berkembang di masyarakat, serta mensosialisasikan kebijakan dan program. Komunikasi positif terjalin dengan baik akan memberi dampak pada terjadinya reputasi dan meningkatkan kepercayaan media serta publik terhadap instansi. Bahkan, komunikasi pemerintahan tidak saja sebagai sarana atau alat bagi pemerintah untuk menyampaikan dan menerima informasi tentang suatu kebijakan publik, tetapi juga sebagai sarana memadukan kegiatan-kegiatan secara terorganisasi dalam mewujudkan bersama. Kedua, kita akan membahas apa itu pengelolaan media pemerintah. Media sosial telah menjadi salah satu pilihan yang digunakan pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan menjalankan fungsinya dalam memberikan layanan publik. Pengelolaan media sosial pemerintah membutuhkan budaya organisasi disertai dukungan dari seluruh jajaran aparat pemerintah untuk dapat berbagi informasi kepada publik, mendorong terciptanya transparansi, membuka diri untuk perbaikan dan meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat. Semakin banyaknya pengguna media sosial membuat instansi pemerintah juga mulai memanfaatkan keberadaan media sosial untuk terhubung dengan masyarakat yang dilayani. Pemerintah di berbagai tingkatan mencari sarana komunikasi yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih bisa memfasilitasi partisipasi maupun kolaborasi dengan masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintah. Sehingga semakin banyak lembaga pemerintah yang mulai menggunakan media sosial sebagai bagian dari saluran interaksi mereka dengan masyarakat. Meskipun pengguna media sosial oleh pemerintah telah meningkat pesat, bukan berarti penggunaan media sosial pemerintah ini tanpa resiko. Sejumlah tantangan signifikan perlu diperhatikan, di antaranya terkait privasi masyarakat, kebenaran konten, kebijakan dan kerangka kerja tata kelola, integrasi media sosial dengan proses bisnis, organisasi, dan rencana manajemen risiko. Interaksi online antar pihak yang terlibat dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi pemerintah. Maka, penggunaan media sosial oleh pemerintah memerlukan manajemen khusus dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengembangan kebijakan penggunaan media sosial di sektor publik
memiliki banyak tantangan, salah satunya adanya kebutuhan untuk menyelaraskan kebijakan. Kebijakan tersebut tidak secara memadai membahas kapasitas teknologi operasi atau fungsi media sosial, tetapi terdapat area kritis yang terkait dengan privasi, partisipasi elektronik, dan demokratisasi. Kebijakan penggunaan media sosial bisa jadi berbeda di setiap negara. Di Indonesia, penggunaan media sosial pemerintah dipandang sebagai salah satu bentuk inovasi dalam tata kelola pemerintahan yang memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Beberapa manfaat penggunaan media sosial bagi pemerintah diantaranya adalah untuk mendorong efisiensi dalam pemerintahan, memulihkan kepercayaan masyarakat yang turun menghadapi perkembangan zaman, dan sebagai sarana komunikasi krisis dan bencana alam. Menurut buku Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2018. Pengelolaan media sosial pemerintah meliputi penentuan sasaran yang tepat, sesuai dengan segmentasi teknografis yang dibuat, memilih penggunaan akun media sosial yang sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan, membuat dan mengunggah konten dengan menggunakan tag, memantau percakapan yang terjadi di media sosial, menjawab komentar atau pertanyaan yang masuk dari masyarakat, menganalisis seluruh masukan sebagai umpan balik bagi pembuatan atau perbaikan kebijakan, memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut dari kegiatan, program, ataupun kebijakan sesuai dengan masukan dan aspirasi masyarakat, serta menyebarluaskan kebijakan dan tindak lanjut pelaksanaan program. Kesimpulannya, pengelolaan media sosial pemerintah adalah hubungan yang bersifat interaktif antara dengan masyarakat melalui media sosial. Ukuran keberhasilan media sosial dalam hal ini adalah dengan adanya pembagian informasi, kolaborasi massal, dan transaksi sosial yang saling mendukung antara pemerintah dan konstituennya. Melalui media sosial, masyarakat mendapatkan kesempatan untuk berbicara, mengekspresikan diri dan pikirannya, termasuk juga mengkritik pemerintah secara langsung dan terbuka. Dalam konteks yang lebih luas, masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi, pelaksanaan reformasi birokrasi, mendorong penegakan hukum, menjaga proses demokrasi, serta memastikan tata pemerintahan yang baik melalui media sosial pemerintah. Pembahasan ketiga, kita akan membicarakan apa itu media relation pemerintah. Media relation pemerintah merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang public relation yang berhubungan dengan media massa. Dalam hal ini adalah kegiatan publikasi perusahaan. Media relation penting dilakukan bagi seorang public relation karena tujuan utamanya adalah untuk reputasi perusahaan. Posisi media sangat penting dalam membantu program dan kegiatan public relation. Karena ini adalah usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi, menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Humas mempunyai peran dan fungsi sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat melalui media dengan melakukan aktivitas media relation seperti press conference, press release, press interview, press tour, press gathering, dan media visit. Aktivitas media relation yang dilakukan Humas bertujuan menjaga hubungan baik dengan media serta untuk memperoleh media publisitas sebanyak dan seluas-luasnya melalui media. Dalam kegiatan publisitas Humas sering mengadakan hubungan dengan wartawan atau pers, baik secara fungsional maupun individual, dalam berbagai acara tertentu. Ada beberapa kegiatan Humas yang berhubungan dengan media menurut Komarudin tahun 2014, 255 sampai 257, yaitu kegiatan antara Humas dan sejumlah pimpinan media secara formal untuk menyampaikan arahan tertentu berkaitan dengan masalah atau kebijakan guna memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pemimpin media, bertujuan untuk menyampaikan informasi resmi dengan sasaran terciptanya komunikasi dua arah yang memiliki timbal balik dengan wartawan media, agar informasi diterima dengan sempurna dan tidak disalah tafsirkan, sehingga didapatkan publikasi positif terhadap informasi tersebut. Kemudian, adanya kegiatan pengiriman berita secara berkala kepada media dengan bertujuan agar media mendapatkan aktualitas berita.
mengenai perkembangan kebijakan pemerintah dan mempublikasikannya di media masing-masing. Kegiatan berikutnya adalah penyampaian informasi kepada media agar dapat dipublikasikan atau disebarluaskan. Juga ada kegiatan humas untuk memberi penghargaan dan mengapresiasi kontribusi media terhadap liputan perkembangan instansi pemerintah. Keterbukaan informasi publik melalui publisitas hubungan media menjadi perangkat penting. Pesan atau informasi dari humas dianggap penting oleh media karena bisa menjadi bahan untuk dijadikan berita. Dan berita yang terpublikasi menjadi salah satu alasan program humas yang dianggap berhasil.